Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagas Kolopil Jambodo dengan NIM A11 2022 14471. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir dengan berjudul penerapan algoritma regresi linear untuk prediksi harga mobil bekas. Untuk daftar isinya, telah mulai bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Praktik bisnis jual beli mobil bekas baik dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terdorong karena harga mobil baru yang semakin hari semakin meningkat. Banyak faktor yang mempengaruhi harga mobil menjadi mahal. Salah satunya melemahnya nilai rupiah. Namun dalam jual beli mobil bekas terkadang menimbulkan masalah baru, yaitu tidak kesesuaian harga mobil dengan kondisi fisik mobil tersebut hingga dapat merugikan bagi pembeli. Penentu kelayakan mobil bekas menjadi suatu kendala bagi pembeli, terutama masyarakat awam. Informasi yang beredar di internet mengenai harga pasar terkadang rancu dan tidak ada kejelasan faktor-faktor yang menjadi penentu harga utama mobil bekas. Informasi mengenai harga mobil bekas menjadi penting untuk menentukan prediksi harga mobil bekas sesuai pasar sehingga masyarakat dapat membeli mobil bekas tanpa merasa dirugikan. Rumusan masalahnya yaitu kurang informasi untuk menentukan kelayakan harga mobil bekas sehingga menimbulkan potensi kerugian pembeli yang awam akan harga pasar mobil bekas. Batasan masalahnya, akurasi prediksi. Meskipun dapat memberikan prediksi yang akurat, penelitian mengakui bahwa hasil prediksi tidak dapat memberikan kepastian absolut, melainkan memberikan estimasi yang mendekati kemungkinan harga mobil bekas di masa depan berdasarkan data historis. Tujuan masalah, pendekatan pemecahan masalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian akan mengusulkan pemanfaatan metode pembelajaran mesin algoritma regresi linear dengan dataset data tabular untuk menentukan kelayakan harga mobil bekas. Manfaat masalah, meningkatkan transparansi dasar dengan adanya prediksi harga mobil bekas yang lebih akurat menggunakan metode pembelajaran mesin. Transparansi pasar akan meningkat, pembeli akan memiliki informasi yang lebih jelas dan objektif tentang harga yang seharusnya mereka bayar berdasarkan kondisi dan karakteristik mobil tersebut. Kedua, mengurangi potensi kerugian pembeli dengan memiliki alat prediksi yang dapat dipercaya. Pembeli yang awam atau yang kurang berpengalaman akan lebih mampu menghindari pembelian mobil bekas dengan harga yang tidak sesuai dengan kondisi fisiknya. Ini dapat mengurangi risiko merugikan pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas. Bab 2, yaitu landasan teori. Penelitian terkait tentang penerapan algoritma regresi linear untuk prediksi harga mobil bekas dapat memberikan wawasan yang berharga dalam industri otomotif dan analisis pasar. Penelitian akan menjelaskan konsep dasar dari regresi linear yang merupakan teknik statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen yang terdiri dari harga mobil bekas dengan satu atau lebih variabel independen, misalnya tahun pembuatan, kilometer yang sudah ditempuh, merek mobil, dan lain sebagainya. Lalu kedua adalah supervised learning. Supervised learning adalah salah satu metode dalam machine learning yang merupakan metode pembelajaran mesin yang terawasi. Program akan disajikan beberapa contoh data yang telah diketahui nilainya sebagai pembelajaran dalam konteks prediksi. Data yang diberikan adalah data masa lampau. Dalam metode supervised learning, terdapat algoritma regresi linear yang dapat dimanfaatkan untuk memprediksi harga mobil bekas karena algoritma tersebut dapat menghitung hubungan dan korelasi antar variabel yang mempengaruhi harga mobil bekas sehingga mobil bekas prediksi harga yang didapat akan akurat. Ketiga adalah regresi linear ganda. Regresi linear ganda adalah sebuah teknik dalam statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua atau lebih variabel independen
juga disebut prediktor atau variabel explanatory dengan satu variabel dependent, atau juga disebut variabel respon. Tujuan regresi linear ganda adalah untuk memodelkan hubungan linear antar variabel-variabel tersebut sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau estimasi nilai variabel dependent berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang diberikan. Bab 3 yaitu metodologi. Business understanding. Pada proses business understanding, fase ini dibutuhkan pengertian akan kebutuhan dari perspektif bisnis. Kemudian dari sebuah informasi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah problem yang akan dicari dalam machine learning dan sebuah rencana awal yang akan didesain untuk mencapai objektif tersebut. 2. Data understanding. Pada proses data understanding, fase ini dilakukan pencarian dataset yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Pencarian dataset dilakukan dengan mengunjungi penyedia platform penyedia dataset seperti Kaggle. 3. Data preparation. Pada proses data preparation, beberapa langkah penting yang dilakukan untuk memastikan data siap digunakan dalam pemodelan regresi linear, yaitu mulai dari pengumpulan data, pembersihan data, pemilihan atribut, konversi data, pembagian atribut, dan penyimpanan dataset yang sudah didepresi. 4. Modeling dan evaluasi. Dalam penelitian ini, kami melakukan uji coba hanya menggunakan satu metode, yaitu regresi linear. Pada proses pemodelan dataset akan dipilih yang memiliki value non-numerik atau kategorikal, kemudian diubah menjadi data numerik dengan menggunakan library pandas. Data kategorikal yang dimaksud adalah model transmission, fuel type, dan brand. Kemudian dibagi menjadi 2 bagian sebanyak 80%. Digunakan untuk training model dan 20%-nya sisanya akan digunakan sebagai testing. Dari hasil pemodelan tersebut akan menghasilkan skor yang menjadi bahan pertimbangan evaluasi data dan perbaikan fitur untuk pemodelan lebih lanjut agar memberikan hasil yang terbaik dan akurasi yang maksimal. Yang kelima, deployment aplikasi. Model yang berhasil dikembangkan kemudian diaplikasikan dalam sebuah produk aplikasi berbasis website prediksi harga mobil. User akan diminta menginput form yang sudah terdiri dari brand, model, engine size, year, mileage, transmission, dan fuel type. Setelah berhasil input, user akan diberikan output harga hasil prediksi berdasarkan pemodelan yang telah dibuat. Proses deployment kami menggunakan framework Flash Python. Flash adalah kerangka kerja aplikasi web bersifat kerangka kerja mikro yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python dan menggunakan dependensi Websung dan Jinja. Alasan menggunakan framework ini karena Flash cukup mudah dipahami dan dalam pengembangannya pun dipermudah dengan komoditas yang cukup besar, sehingga mempermudah untuk mencari dokumentasinya. Lalu keempat, bab 4, hasil dan pembahasan. Business understanding. Data yang diperoleh dari proses penelitian menunjukkan hasil yang menjanjikan. Ini dapat membantu dealer mobil bekas untuk menentukan harga yang lebih akurat, lalu meningkatkan volume penjualan dan mempercepat waktu penjualan. Data understanding. Data diperoleh dari Kaggle, dataset menggunakan dataset penjualan mobil bekas dari UK atau United Kingdom atau Inggris, sehingga brand dan model tersedia hanya beredar di sekitaran negara situ aja. Data preparation. Dalam proses penelitian, sebelum melakukan modeling dataset yang telah diperoleh akan dibersihkan, karena dataset masih terdapat beberapa data atribut yang tidak relevan serta terdapat data kosong. Kemudian dipilih atribut-atribut yang relevan dan dapat mempengaruhi harga mobil bekas. Atribut yang terpilih meliputi brand, model, engine size, year, mileage, transmission, price, dan fuel type, yang mana harga atau price yang akan menjadi target prediksi dan yang lain akan menjadikan atribut independen yang mempengaruhi nilai price.
modeling dan evaluation. Tahap pertama dalam modeling kami lakukan adalah penambahan atribut brand yang sebelumnya brand mobil hanya terdapat pada nama file. Kemudian akan menjadi tabel baru yang memiliki atribut lengkap yang dapat dilakukan modelan lebih lanjut. Di dalam gambar ini seperti kita brand BMW dengan engine size 2.0, fuel type diesel, mileage 33.000, transmisi otomatis, harga 218.50.000 pound sterling kalau menggunakan dataset di UK atau Inggris tahun 2017 dengan model 5 series. Selanjutnya akan dilakukan konversi nilai kategorikal menjadi numerik menggunakan library Pandas dengan teknik one-shot encoding yang akan merubah kolom kategorikal menjadi numerik atau boolean atau biner. Hal itu akan menambah kolom tabel yang sebelumnya hanya terdapat kolom model dengan value string dari model mobil menjadi model nama model dengan value boolean atau biner. Begitupun dengan kolom-kolom yang lain memiliki nilai kategorikal. Dataset akan dibagi menjadi dua yang akan digunakan untuk pelatihan model sebanyak 80% dan uji coba sebanyak 20%. Kemudian uji coba dilakukan. Hasil uji coba menghasilkan R2 skor sebesar 0,85. Hasil tersebut dirasa sudah cukup baik untuk dijadikan model prediksi harga mobil bekas. Model selanjutnya akan diekspor menggunakan pickle yang nanti akan dijadikan sebagai model prediksi pada tahap deploy. Yang selanjutnya deployment. Proses deployment dimulai dengan mengeksplor model regresi linear yang telah dibuat sebelumnya. Proses ini dapat memanfaatkan tools pickle yang nanti akan menghasilkan dua file model dan scalar yang terdapat seperti di gambar ini. Selanjutnya dilakukan load model dan scalar yang telah didump menggunakan pickle sebelumnya untuk memanggil pemodelan dan telah dibuat. Pembuatan input form interface yang dapat diakses oleh user melakukan prediksi harga mobil bekas. Formulir dibuat dengan HTML karena aplikasi ini akan menjadi aplikasi berbasis website. Input form disesuaikan dengan kolom-kolom pada tabel dataset model yang sebelumnya dibuat untuk prediksi harga mobil. Selanjutnya, untuk menerima data yang dikirim dari form tersebut, diperlukan sebuah blok kode atau yang akan menjadikan penerima dan menyimpan sementara value yang telah diinput oleh user sebelum nanti data tersebut akan diolah untuk prediksi harga mobil bekas. Setelah berhasil menerima data input dari formulir yang nanti diisi user, diperlukan sebuah fungsi untuk membuat data frame yang nanti akan dicocokkan dengan data dari model. Untuk meminimalisir terjadi error karena terdapat suatu value yang kosong, perlu dibuat kode untuk memberikan nilai default dengan kolom tersebut dengan nilai 0. Kemudian update data frame sebelumnya. Yang tertera ada di gambar ini. Lakukan prediksi harga dengan model regresi yang sudah di-load pada tahap awal deploy. Olah nilai dengan membulatkan digit di belakang koma dengan menyisakan 2 digit saja. Selanjutnya tambahkan simbol mata uang untuk memudahkan pembacaan nilainya. Dan terakhir return nilai ke form dan render kembali file form HTML-nya. Berikut adalah hasil tampilan input dan outputnya. Di sini di gambar ini menggunakan tahun 2017, mileage atau jarak tempuh 2000, engine size 1.4 dengan model A1, transmisi manual, fuel type petrol atau bensin dengan brand Audi. Lalu diprediksi harganya. Harga yang telah didapat adalah 169.998 pound sterling mata uang Inggris. Lalu bab 5 atau penutup pada bab 5. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pembeli yang awam dengan harga pasar mobil bekas sehingga diharapkan dengan metode
Metode prediksi harga mobil bekas dengan algoritma regresi linear dapat membantu pembeli untuk mendapatkan mobil bekas dengan kondisi yang masih layak. Saran dari peneliti kami, meskipun regresi linear memberikan hasil yang cukup baik, namun peneliti menyarankan untuk menggabungkan algoritma lain dengan algoritma lain seperti decision tree regression atau random forest regression selain regresi linear. Ini dapat memberikan model yang lebih robust dan akurat. Adapun untuk menggunakan dataset yang lebih relevan dengan kondisi pasar Indonesia. Dataset dari negara lain seperti UK atau United Kingdom mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi dan variabel yang ada di pasar mobil bekas Indonesia, melibatkan data tambahan seperti kondisi ekonomi, inflasi, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi harga mobil bekas di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.